Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Oktariani NIM 18 10 90 10 11. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai kecerdasan sosial. Nah, latar belakang masalah dalam makalah ini, menurut Crow dan Crow, psikologi pendidikan adalah sebuah pengalaman belajar di mana semua perubahan yang ada atau dilakukan individu dalam kegiatan belajar mengajar, dari tidak mengetahui menjadi tahu, dari tidak berakhlak menjadi berakhlak. Kemudian menurut Gerugan, kecerdasan sosial ini dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama adalah faktor dari keluarga, yang kedua adalah faktor dari sekolah. Keluarga di sini adalah sebuah tempat di mana tempat pertama kali belajar mengenai kehidupan sosial. Kemudian, sekolah dapat dijadikan sebagai media berinteraksi dengan teman sebaya, guru maupun staf lainnya. Dengan demikian, mempunyai kecerdasan sosial, individu diharapkan mampu memahami, beradaptasi dengan orang lain, serta berinteraksi dengan baik. Kemudian, rumusan masalah dalam makalah ini akan membahas mengenai definisi sosial intelijen, kemudian karakteristik sosial intelijen, kemudian aspek-aspek sosial intelijen, faktor yang mempengaruhi sosial intelijen, unsur penting dalam sosial intelijen, dan yang terakhir adalah contoh kasus. Tujuan dalam makalah ini untuk mengetahui definisi, karakteristik, aspek-aspek, faktor yang mempengaruhi, unsur penting, dan contoh kasusnya. Baiklah, definisi dari sosial intelijen atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial merupakan sebuah kemampuan individu dalam menghadapi atau bereaksi pada situasi sosial atau lingkungan masyarakat. Kecerdasan sosial ini bukanlah sebuah emosi individu terhadap orang lain, melainkan sebuah kemampuan dalam memahami orang lain. Menurut Thorndike, social intelligence ini merupakan kemampuan dalam memahami individu, baik laki-laki maupun perempuan, serta bertindak secara bijaksana dalam berinteraksi satu sama lain. Baiklah, adapun karakteristik dari kecerdasan sosial terdiri dari 6 poin. Yang pertama adalah mampu mengembangkan dan menciptakan relasi sosial baru dengan efektif. Artinya di sini, individu yang mempunyai kemampuan dalam mengembangkan dan menciptakan jejaring sosial atau pertemanan antara satu dengan yang lain dapat dikatakan memiliki kecerdasan sosial. Yang kedua, mampu berempati atau memahami orang lain secara total. Maksudnya di sini adalah seseorang yang memiliki kepedulian yang tinggi dalam lingkungannya. Yang ketiga ada mampu mempertahankan relasi sosialnya secara efektif. Artinya di sini individu yang memiliki relasi sosial yang baik. Yang keempat ada mampu menyesuaikan dirinya secara efektif. Maksudnya di sini adalah dapat menyesuaikan diri baik di lingkungan manapun. Yang kelima ada mampu memecahkan masalah yang terjadi dengan relasi sosialnya, baik di lingkungan masyarakat maupun lingkungan lainnya. Yang terakhir ada memiliki kemampuan komunikasi yang mencakup keterampilan menulis, berbicara, maupun berkomunikasi dengan orang baru. Materi selanjutnya adalah aspek-aspek kecerdasan sosial. Menurut teori multiple intelligence, terdapat 5 poin dari aspek-aspek kecerdasan sosial. Yang pertama yaitu situational awareness, di mana memahami hak-hak orang lain. Artinya di sini adalah kehendak agar mampu memahami kebutuhan serta hak orang lain dalam mengobservasi, melihat, maupun mengetahui. Contohnya, berbicara dan berteriak di tempat ibadah merupakan sebuah pelanggaran di mana tidak mampu memahami hak-hak orang lain.
Yang kedua ada free sense yang artinya sebuah kemampuan membawa diri di mana dapat mampu menyesuaikan diri dalam lingkungan. Contohnya adalah cara berpakaian ke kampus, berbicara dengan sopan. Yang ketiga ada bersikap jujur dan dipercaya, di mana dalam hal ini selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya apabila diberi kepercayaan. Yang keempat ada charity atau kemampuan mengajak atau meyakinkan. Artinya di sini sejauh mana seseorang yang dibekali kemampuan menyampaikan gagasan atau ide-idenya. Yang terakhir ada empati atau rasa empati. Dalam hal ini berarti sejauh mana dapat berempati pada gagasan. Contohnya, membantu adik ketika tidak dapat menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya ada aspek yang berhubungan dengan kecerdasan sosial. Menurut Suyono, terdapat beberapa aspek yang berhubungan dengan kecerdasan sosial. Di antaranya, individu dapat memahami diri sendiri seperti mampu tampil pesona dengan tepat, mampu mengelola energi dengan baik, percaya diri dan mempunyai konsep diri, kepribadian yang baik untuk tuntutan pekerjaan, mampu mengatasi rasa khawatirnya. Yang terakhir adalah mempunyai antusias yang baik dan wawasan yang luas. Poin kedua, dapat menempatkan posisi atau diri dengan lingkungan. Contohnya, mampu baik secara manusia maupun beradaptasi dengan sesuai emosionalnya, mampu memimpin diri sendiri dan orang lain, bersikap positif terhadap orang lain, dan mempunyai keterampilan dalam mengembangkan ide-idenya. Kemudian, faktor yang mempengaruhi sosial intelligence. Terdapat 5 poin. Yang pertama ada faktor bawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang telah ada sejak lahir, di mana batas kemampuan atau kecakapan individu dalam memecahkan masalah ditentukan oleh faktor dari lahir. Yang kedua ada faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat dapat mengarahkan perbuatan kepada sebuah tujuan yang merupakan dorongan dari perbuatan. Yang ketiga ada faktor pembentuk, di mana segala keadaan di luar diri individu tersebut mempengaruhi perkembangan dari intelijensinya. Yang keempat ada faktor kematangan, di mana setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika telah tumbuh dan berkembang hingga mencapai kemampuan dan menjalankan sesuai fungsinya. Yang terakhir ada faktor kebebasan, di mana manusia dapat bebas memilih atau menentukan metode tertentu dalam memecahkan permasalahan yang ada. Baiklah, unsur-unsur penting dalam kecerdasan sosial ini menurut Daniel Goleman dalam bukunya yang berjudul Social Intelligence menyatakan bahwa terdapat 8 unsur kecerdasan sosial, di mana unsur tersebut dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kesadaran sosial dan fasilitas sosial, di mana kesadaran sosial ini terbagi lagi menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu empati dasar. Empati dasar ini merupakan sebuah kemampuan atau keterampilan dasar dalam kecakapan sosial yang penting. Contohnya, memahami orang, berorientasi melayani, mendorong orang lain untuk berkembang, yang kemudian menggunakan keragaman dan sadar akan politik. Yang kedua ada penyelarasan, di mana kemampuan dalam mendengarkan seseorang sehingga mampu memahami apa yang telah disampaikan. Yang ketiga ada ketepatan empati, di mana kemampuan seseorang membaca perasaan dan pikiran seseorang, hanya memandang dengan matanya walau hanya sekilas atau tanpa ada pertanyaan. Yang keempat ada pengertian sosial, di mana seseorang mampu memahami tentang dunia sosial, di mana dalam hal ini sangat penting dimiliki setiap individu. Kemudian pada kategori fasilitas sosial terdapat
4 komponen. Yang pertama ada sinkronisasi. Sinkronisasi ini merupakan suatu kemampuan individu dalam memahami bahasa nonverbal sehingga mampu menjalin interaksi sosial dengan baik. Yang kedua ada presentasi diri, di mana berkaitan dengan kemampuan individu dalam menampilkan diri secara baik dan efektif, membangun interaksi dengan baik dengan orang lain. Yang ketiga ada pengaruh, di mana orang yang memiliki kecerdasan sosial dapat dengan baik memberikan pengaruh kepada orang lain dalam berinteraksi dengannya. Yang terakhir ada kepedulian, di mana sikap mengindahkan, memperhatikan, atau turut memprihatinkan kebutuhan orang lain yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Ini ada contoh kasus dari kecerdasan sosial, ada 2 kasus. Yang pertama kasus 1, Anto adalah seorang mahasiswa baru di salah satu universitas negeri di Bandung. Ia akan menjalani masa orientasinya perdananya di kampus kala itu. Hari yang ditunggu pun tiba. Anto memulai paginya dengan penuh semangat. Saat tiba di kampus, Anto tak ragu-ragu untuk berkenalan dengan orang-orang di sekelilingnya, yang memulai pertemanan serta komunikasi yang menyenangkan dengan teman-teman barunya. Nah, dalam kasus ini menggambarkan bahwa individu yang memiliki kemampuan membawa diri atau present yang baik, hal ini menunjukkan bahwa Anto adalah individu yang memiliki kecerdasan sosial yang tinggi, karena dalam kasus tersebut Anto dapat menyesuaikan diri dengan orang yang baru. Kemudian kasus kedua, suatu hari saat libur semester, Anto hendak pulang ke rumahnya di Bogor. Ia berencana untuk pulang menggunakan transportasi bus. Anto pun pergi ke terminal dan menunggu kedatangan bus yang mengantarnya ke tempat tujuan. Tak lama kemudian bus yang ditunggunya datang. Anto pun tanpa pikir panjang segera masuk ke dalam bus tersebut. Ternyata bus tersebut merupakan bus kelas AC yang dimana terlihat dilarang merokok bagi penumpang bus. Kala itu Anto duduk bersama seorang laki-laki dewasa. Di sepanjang perjalanan, lelaki itu tak hentinya membakar satu persatu rokok yang dimilikinya tanpa merasa bersalah. Dalam hal ini, kasus ini menggambarkan bahwa laki-laki tersebut tidak mempunyai kesadaran situasi situasional. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa laki-laki tersebut memiliki tingkat kecerdasan sosial yang terakhir. Kesimpulan dalam makalah ini, kecerdasan sosial merupakan kemampuan individu dalam hal ini dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya dalam menghadapi situasi dan masalah di lingkungan, mengamati dan memahami perasaan orang lain, serta membangun hubungan baik yang saling menguntungkan satu sama lain. Oleh karena itu, individu yang memiliki kecerdasan sosial tentu lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.